Kemarin kita baru merayakan hari apa, saudara? Saudara-saudara, untuk merdeka ini nggak gampang. Memang saudara-saudara mengikutnya sangat gampang. Saudara tahu negara kita negara yang dijajah oleh beberapa negara asing, saudara-saudara, mulai dari Portugis, saudara-saudara, cukup berat tantangan yang dihadapi bangsa kita sampai kepada Spanyol dan akhirnya Belanda, Prancis, apalagi saudara, itu terakhir Jepang, Prancis dan Inggris. Lalu tahun 1942 masuklah Jepang sampai kita merdeka. Tapi yang paling sakit apa? Ini cerita nenek moyang kita. Kalau kita belum ada, siapa yang ada waktu? Mana tahu sudah ada. Masa Jepang sudah ada. Yang lahir tahun 45 nggak ada. Udah lewat semua ya. Udah tinggi duluan ya. Sudah. Maka masa Jepang itu masa yang paling sulit menurut sejarah, saudara. Hanya 3 tahun setengah, tapi luar biasa penderitaannya. Karena kita dijajah. Dari ketika saya pelajari sejarah dari 6 negara-negara asing yang menjajah Indonesia, maka Jepang ini yang paling keras, karena memang orang-orang Jepang itu keras. Memang keras karena latar belakangnya itu, saudara, mereka orang yang tidak percaya Tuhan, mereka ateis, saudara. Jadi wataknya keras, maka mereka menjajah Indonesia. Tidak ada didikan, yang ada apa? Paksa. Kalau mereka suka perempuan ambil, kalau mau suka apa ambil. Tapi kalau Belanda masih ada didikan, masih diberikan pendidikan, masih diberikan pengajaran. Mungkin kita melihat ada bangunan-bangunan yang sampai sekarang, saudara. Tetapi yang saya maksud, saudara, untuk mencapai sebuah kemerdekaan, saudara-saudara, ada pengorbanan yang luar biasa. Nah, bangsa kita sudah 79 tahun sudah merdeka. Maka saya senang tadi Bapak pilih tanamkan itu sama kita, merdeka. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3 ya. Merdeka. Cepat, karena kita sudah merdeka kan. 1, 2, 3 ya. Merdeka. 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 Dengan kalimat ini tertanam di hati kita, sebenarnya bangsa kita merupakan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu mengapa 6 negara, mengapa bangsa-bangsa lain mengincar negara kita? Karena bangsa kita ini bangsa yang subur, bangsa yang kaya sebenarnya. Rempah-rempahnya hanya di negara kita ini cukup luar biasa sebenarnya. Tapi saudara perhatikan juga, sekalipun kalau saya melihat di bangsa kita sudah merdeka dari jajahan negara asing, saudara, tapi yang paling sulit hari-hari ini adalah penjajahan yang dari dalam diri kita, dari dalam negara kita. Itu sekarang, kalau masa dulu penjajahan negara-negara asing, mana ada begal? Ada begal? Nggak ada. Kalau masa penjajahan bangsa-bangsa asing, ada nggak KKB yang ada sekarang di bawah? Nggak ada. Masa penjajahan negara asing, ada nggak GAM? Gerakan Aceh Merdeka? Ada teroris nggak? Negara kita semua bersatu. Kadang-kadang lewat tantangan kita bisa bersatu. Bilang kadang-kadang lewat tantangan kita bisa bersatu. Karena banyak tantangan yang mereka harus hadapi musuh. Tapi lewat itu negara kita, masyarakat Indonesia bisa bersatu. Yang di Nias bersatu, yang di Toba bersatu, yang di mana? Yang di Jawa bersatu. Untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan penjajah. Yang di Sulawesi bersatu, maka muncullah pahlawan-pahlawannya hebat. Siapa yang muncul pahlawan dari apa? Dari Toba. Sudah. Tapi yang paling sulit saya lihat hari-hari ini adalah terjadinya penjajahan di dalam negara kita sendiri. Ini sudah. Kalau dulu nggak ada korupsi, sekarang ada korupsi. Ada banyak. Kalau dulu nggak ada tanggungan masa penjajahan itu, nggak ada tanggungan kan? Sekarang tawuran,
saudara, yang pertama adalah pola pikir manusia. Sama-sama katakan dengan saya adalah pola pikir. Kita sudah bebas secara umum dari jajahan negara asing. Tetapi yang paling sulit adalah jajahan dari dalam negeri kita. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang dikuasai pola pikirnya yang masih memiliki pola pikir ingin memiliki sendiri negara ini, ingin berkuasa sendiri. Sudah, sehingga kalau kita melihat terjadilah sesama kita saling menyakiti. Dan hal itu bukan hanya terjadi di luar gereja, di dalam gereja pun bisa terjadi itu. Nah, saudara, kalau dulu kita lihat yang demo-demo kan mahasiswa, sekarang pun gereja ada yang demo. Haleluya. Kalau dulu yang kita lihat demo adalah mahasiswa, sekarang pun ada kelayan-kelayan pendeta-pendeta yang demo. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Yang dulu kita lihat demo mahasiswa, sekarang mau pun ada yang demo. Betul? Ya. Saya mau tanya, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bilang kiri kanan, itu pola pikiran. Maka penting sekali kita harus merdeka, bukan hanya secara menyeluruh, bukan hanya secara kita memperingati hari 17 Agustus, saudara, tetapi kita harus bisa juga merdeka secara pikiran kita. Sama Jawa katakan dengan saya, secara pikiran kita. Karena kita merdeka secara pikiran kita, maka kita bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak merdeka secara pikiran kita, hal ini yang mengakibatkan kita susah meraih kemerdekaan dengan Tuhan. Di saat kita beribadah saja pun pola pikir kita kadang-kadang kacau. Haleluya. Betul? Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita melihat satu kebenaran firman Allah. Dalam kita hari ini, saya menyampaikan sebuah tema hidup di dalam kemerdekaan. Sama-sama sebut hidup di dalam kemerdekaan. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Kita melihat satu kebenaran Tuhan dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Pasal 5 ayatnya yang pertama, saudara-saudara. Sudah temukan ayat ini? Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena ini berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kutar tambahan. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena ini berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kutar tambahan. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Artinya supaya kita sungguh-sungguh, supaya kita benar-benar menikmati kemerdekaan itu, benar-benar mengalami yang namanya sebuah kemerdekaan itu. Ada medsos membuat begini, kita memang sudah merdeka, tapi hidup di negara yang merdeka ini tidaklah nikmat. Katanya, haleluya. Karena memang ada sebagian yang memang tidak menikmati hidup yang benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya, apa yang mengakibatkan ada orang-orang tidak menikmati hidup dalam sebuah kemerdekaan ini? Bukankah kita ini sudah nikmat sebenarnya? Saudara-saudara, kalau kita melihat, kita tidak dijajah lagi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau menanam sawit, tidak perlu kita orang asing yang ambil hasilnya.
kita yang ambil sendiri. Kalau zaman penjajahan tanam jagung, orang itu yang panen, kita hanya menanam. Betul? Kalau saudara kita punya anak gadis, siap-siap itu diambil dengan orang itu. Tapi sekarang kita sudah bebas, bilang kita sudah bebas. Kalau mencoba negara lain lakukan ini, maka ada undang-undang yang menjerat dia. Betul? Maka kita bersyukur kalau kita tanam padi, kita panen sendiri. Kalau kita kerja, kita gajian untuk kita sendiri. Amin. Kalau ada anak gadis kita, saudara-saudara, tidak boleh orang mengambil tanpa sinama. Dengar-dengar. Kalau sudah ada tanpa sinama. Tapi kalau zaman penjajahan suka-sukanya. Kalau 5 anak gadis satu rumah itu diambil semua, mau bilang apa? Sudah. Seharusnya kita sudah nikmati. Seharusnya kita rasakan bagaimana enaknya satu bangsa yang sudah dimerdekakan. Tetapi kalau saya mau tanya, enaknya tinggal di Indonesia ini, mana lebih enak, di Palestina atau di Indonesia? Indonesia. Di Israel atau di Indonesia? Indonesia. Amerika atau di Indonesia? Indonesia. Karena di depan ini kalau kita angkat mata mungkin saudara bilang, aku di Amerika. Mengapa itu terjadi? Karena pola pikir saudara-saudara yang belum dimerdekakan. Karena sifat manusia hidup dalam ketamakan. Sehingga manusia ingin memiliki seluruh, kalau bisa setengah Indonesia ini dia miliki, tidak peduli dengan cara apapun. Maka ada orang yang punya perusahaan, kalau kita branding dengan perusahaannya, digusur kita, masuk sama dia rumah kita. Gak peduli dia dengan cara apapun. Karena roh ketamakan yang belum dimerdekakan. Dan itu terjadi bukan hanya di negara kita ini. Dalam gereja Tuhan juga hal ini sering kita melihat. Pikiran yang belum dimerdekakan, hidup yang belum dimerdekakan. Maka akibatnya kita bunyi seperti ya saudara-saudara, apa namanya, rel kereta api setiap waktu. Bunyinya gimana? Susah. Apa penyebabnya? Bilang apa penyebabnya? Bukan karena kita mencari supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bukankah Yesus sudah memerdekakan kita? Yang tadinya dosa yang harus kita pikul, tapi Yesus tanggung di kayu salib. Dia naik di kayu salib sampai Bapa bisa dengan dia. Jadi memikul dosa kita. Seharusnya kita tidak perlu lagi menderita. Bilang seharusnya kamu tidak perlu lagi menderita. Seharusnya tidak perlu lagi ada bunyi susah. Dan apa yang membuat ini bunyi terus? Karena pola pikir kita yang belum dimerdekakan. Haleluya. Karena hidup kita yang belum dimerdekakan. Yesus sudah datang memang ke dalam bumi, menanggung dosa seluruh manusia. Dia mengambil dosa kita. Tetapi masih banyak manusia setelah diambil dosanya masih lebih suka dia kembali kepada dosa itu. Sudah dikeluarkan dia dari lumpur dosa, masih banyak manusia sama seperti babi kembali kepada mana? Sama seperti anjing kembali kepada mana? Kepada muntah. Yesus memang sudah memerdekakan manusia. Tapi masih banyak manusia seperti babi, seperti apa? Kalau dibilang seperti babi itu pasti kita marah. Betul? Dan kalau ada kan masih banyak manusia seperti ini. Hal inilah yang mengakibatkan kita menderita. Nah, saudara tahu, dosa itulah cara iblis untuk menyiksa kita. Dosa itulah cara iblis untuk menjadikan kita hambanya. Dan setiap kali ketika kita berjalan, kita mengikuti Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ada iblis. Kenapa kita jadikan dia Tuhan kita? Jangan kita kembali kepada muntah kita, kembali
sakit dosa. Dari banyak manusia masih kembali kepada lumpur dosa. Saudara-saudara, kiranya momentum kita memperingati ulang tahun negara kita, 79 tahun sudah dimerdekakan, kita mengaplikasikan itu dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar sudah merdeka. Amin. Dan hidup di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam. Tidak cukup kita hanya katakan Yesus sudah mati, Yesus sudah naik ke surga, Dia datang kali yang kedua. Tidak cukup. Kita harus ada di dalam kemerdekaan. Bisa berikan tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus ada di dalam kemerdekaan. Sama-sama katakan, kita harus ada di dalam kemerdekaan. 1, 2, 3 ya. Amin. Saudara, jangan mau lagi dikenakan keberhambaan oleh iblis. Jangan. Yesus sudah merdekakan kita dari cengkraman iblis. Maka jangan mau lagi dikenakan kepada kuk itu. Haleluya. Bilang jangan mau lagi. Karena kalau masih dikenakan, ini yang membuat kita tidak nikmati hidup yang dimerdekakan oleh Yesus. Ini yang membuat kita menderita. Haleluya. Saudara tahu, ini tidak akan pernah memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Saudara-saudara, tapi Yesus yang sudah memerdekakanmu akan memberikan kehidupan yang lega. Bilang lega. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudara, jangan lagi kita mau dikenakan perhambaan oleh dosa. Oleh karena itu, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan. Sama-sama sebut dengan saya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Hal ini yang membuat bangsa kita, puji Tuhan hari-hari ini bangsa kita mulai naik dalam pemandangan dunia. Tapi ketika menyalahgunakan kemerdekaan di bangsa ini, hal ini yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang turun di berbagai bidang, ekonominya, politiknya, apalagi kebebasan beragama. Karena ada orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kan kita bebas, apalagi negara kita sekarang negara demokrasi, rakyat bebas berpendapat. Betul? Karena kemerdekaan. Maka jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Di dalam Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita, Yesus yang sudah menebus dosa kita, Dia sudah memberi kebebasan kepada kita untuk kita dapat berkarya dengan hidup ini. Sama-sama katakan untuk bisa berkarya dengan hidup ini. Dia sudah beri kebebasan. Karena kita bukan diciptakan seperti robot. Di tangannya ada remote. Tapi dia beri kebebasan. Dia beri pilihan kepada manusia. Maka saudara, jangan menyalahgunakan. Halo. Jangan menyalahgunakan. Saya pelayanan melewati PT Tordana. Karena ada gereja kita GPDI dekat dengan Tordana yang punya DL Stores. Saudara tahu Tordana ini nggak boleh karyawannya jualan tidak.
Nggak boleh orang luar masuk jualan di dalam. Jadi karyawannya dalam mencari koperasi yang punya juga dari sana. Lalu jadi karyawannya hanya hidup dari apa? Gaji. Tapi puji Tuhan, ada perusahaan-perusahaan sama dengan PT Tunggal Mitra ini. Di situ karyawannya boleh apa? Boleh jualan. Boleh kan? Baru kalau ada tanah masyarakat di tengah-tengah PT Tunggal Mitra ini tidak digusur. Coba kalau di Tongkang, dia apa ini? Bukan digusur, jadi hak miliknya kan? Jadi dia punya itu, dibayar kita dulu. Kalau nggak mau nanti, ya udah lawan dia dihukum. Tapi PT Tunggal Mitra gimana? Boleh, biarpun ada kampung di situ nggak apa-apa. Bilang B, tapi yang saya lihat dari mata saya, bikin begini, mata saya, karena kebebasan inilah maka banyak market. Ya kan Bapak Nur? Banyak malbar, karena kebebasan itu, karena boleh di dalam tinggal, boleh orang luar masuk, menyalahgunakan, bilang menyalahgunakan. Jadi saya tahu bagi saudara, jangan menyalahgunakan. Amin. Manusia mungkin kita bisa berkomunikasi untuk manipulasi dia, tapi Tuhan Yesus tidak bisa kita. Amin. Betul? Tidak bisa kita. Jadi jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Amin. Yesus sudah bebaskan kita dalam dosa. Jangan menyalahgunakan. Kalau kita kembali lakukan lagi, kan Tuhan gak marah. Udah mencuri, udah berbuat jahat, udah berbohong, udah berzina dan sebagainya. Gak marah-marahnya Tuhan. Gak gereja-gereja semakin diberkatinya. Gak doa-doa semakin sehatnya. Tengok orang yang berdoa itu sakit-sakitannya. Bapak Gembala aja asam uratnya. Akhirnya dia menyalahgunakan. Ya terus dengan baik-baik. Sudah. Sekarang kita belum lihat, belum alami. Sudah. Tetapi ending daripada taburan itu akan berbuah. Bilang akan berbuah. Karena apa yang ditabur akan berbuah. Memang waktu tabur itu langsung tumbuh, langsung berbuah. Ada di sini yang tanam sawit hari ini, langsung besok panen. Berapa tahun kemudian? Tunggu proses. Kau akan panen sesuai dengan taburan. Kau akan panen. Jadi bilang, panenlah sesuai yang kita. Salam kita. Panen ya, sesuai yang kita. Panen. Amin. Kalau tanam yang benar sesuai dengan kemerdekaan dari berkat Yesus, panen. Amin. Kalau tanam malpet, besok, bukan besok, beberapa tahun kemudian Tuhan nikmati hasilnya, ya kan? Jadi jangan menyalahgunakan. Amin. Bagi saya, semakin orang memberi kebebasan kepada saya, semakin saya betul-betul menjaga diri. Karena bahaya itu. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu dikasih kebebasan sama Potifar di rumah. Semua dikasih. Dia mengatur karyawan, dia mengatur semua hartanya. Hanya satu yang tidak diatur. Siapa? Istri. Maka Yusuf hati-hati. Waktu istrinya menggoda Yusuf, Bang Yusuf gandeng kali apa? Apakah Yusuf menyalahgunakan?
semakin dihati-hati. Amin. Jadi kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Di mana kita tinggal, kita mendapat sesuatu yang dikatakan perhatian khusus. Maka kita harus menjaga itu. Sama-sama katakan kita harus menjaga. Galatia 5 ayat 13. Apa dikatakan di situ? Sudah dapat ayat ini? Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk lanjut. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Jangan bilang, jangan gunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Kalau sampai hari ini engkau sudah berdosa, Tuhan belum butuh kau. Jangan katakan, oh masih bisa terus. Jangan. Ngiri kalau Tuhan sudah habis kesabaran. Bilang ngiri. Ngiri. Ada seseorang yang pernah ketemu dengan saya, mau pensiun lagi di perusahaan. Dia berkata begini kepada saya, Pak, rencana aku nanti kalau aku pensiun, uang pensiun itu aku beli tiket, sisanya ke bank rumah semi permanen. Di mana Bapak bank? Di area kebun juga. Dalam hati tiket ini bisa untuk usaha, untuk usaha. Rencana Bapak tiket itu mau mengangkat apa? Saya pikir mana tahu dia ada rencana begitu, mau kuarahkan dia ke Tafsir. Dari kampung saya bawalah pakai kelapa, dari sana ada, ubi ada, bawa ke sini. Kalau di sana kelapa, gak laku. Ubi, makanan bahagianya ini di sana. Bawa apa? Tapi ternyata programnya begini. Rencana Pak, karena tinggal di ada kebun, maka rencana aku mobil itu untuk menanam di Borobudur. Lalu pakai ngomong, Masya Pak, Borobudurannya mana? Ya kan Pak, saya katakan banyak orang yang ambil Borobudur dari perusahaan, tapi dijual. Itu kita bisa murah harganya, lalu kita bawa nanti ke barang. Saya lama nengok mukanya, karena programnya itu luar biasa. Bilang luar biasa. Lalu, oke lah, baiklah Pak. Karena saya nggak tegok nih, baiklah Pak, baguslah itu. Lalu beberapa bulan kemudian aku tanya, Pak, udah keluar pensiun Bapak itu? Udah. Sudah jadi beli mobil? Gak cukup Pak, puji Tuhan Bapak. Karena kalau cukup tadi fungsi mobilnya enggak. Jadi penada kan itu. Apa namanya? Penada itu hukumnya besar. Masuk penjara itu kalau ditangkap. Pencuri dengan penada itu diberat hukuman siapa? Penada. Penampung dia. Kalau hanya mencurinya aja secukupnya. Tapi kalau penada dari semua yang mencuri dia yang mengumpulkan. Makanya hukumannya lebih berat. Jadi bilang kiri kanan jadi penada. Dan puji Tuhan gak jadi beli mobil itu. Oh puji Tuhan apa? Gak cukup uang itu. Puji Tuhan. Karena pikir kok programnya jelek kali. Jelek kali programnya. Menyalahgunakan. Saudara-saudara, jangan menyalahgunakan. Amin. Oleh sebab itu, kita harus merdekakan pikiran kita. Amin. Bilang, pikiran kita harus dimerdekakan. Jangan seperti bawaan gitu. Pikirannya itu belum dimerdekakan. Jangan. Baiknya kalau terima pensiun, program yang halal. Bilang halal. Gak perlu diminta sama Majelis Ulama Indonesia menulis sama kita halal. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang halal.
Jangan mesti harus ada level di kening kita baru kita bilang apa? Haleluya. Haleluya. Maka pola pikir kita harus dimerdekakan. Bilang pola pikir kita harus dimerdekakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita melihat, saudara, kalau pola pikir tidak dimerdekakan itu berat, banyak. Jadi yang benar pola pikir harus dimerdekakan. 2 Korintus 4 ayat 4. Sudah dapat ayat ini? Ayo cepat kita baca. Cepat. Sudah naik? Oke, kita baca. 1, 2, 3 ayat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya itu tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kalau pola pikir kita belum dimerdekakan, maka kita tidak melihat cahaya Injil. Injil yang kita dengar ini, firman Tuhan yang kita dengar ini, tidak mengerti kita tujuannya. Makanya kita menjadi orang Kristen yang berkata, biasanya kalau ibadah harus ada firman. Kalau nggak ada firman itu nggak ibadah. Pola pikir belum dimerdekakan. Mengapa dibutakan? Bilang dengan saya dibutakan. Banyak yang membutakan pola pikir ini. Salah satunya Islam. Salah satunya Islam. Ilah zaman. Itu di zaman akhir itu banyak ilahnya yang dianggap itu lebih hebat dari Tuhan. Itu namanya ilah. Lebih prioritaskan dari Tuhan. Jadi hati-hati sudah, jangan ilah zaman membutakan mata iman kita. Sudah terjemahkan sendiri ilah zaman. Ilah zaman itu sesuatu yang kita anggap lebih prioritaskan daripada Tuhan. Itulah ilah zaman. Haleluya. Jadi kalau saudara kontangan hari Minggu, gara-gara uang 150.000. Halo. Kalau saudara kontangan hari Minggu, berapa kamu nunggu kalau kontangan hari Minggu? 100%. 200%, bayangkan, berarti dapat berapa itu? Oh, jadi 200. Memang dari mana mendapatkan 200 satu hari? Tapi kalau engkau kontangan hari Minggu daripada datang ke gereja, Anda sedang membuat 200.000 ilah zaman. Tidak percaya? Karena ilah zaman itu sesuatu yang kita anggap lebih diutamakan daripada Tuhan. Itu ilah zaman. Kenapa tidak gereja? Pak mau sekali naik kontangan. Anda sedang dikuasai ilah zaman. Bilang kiri kanan, wah, jangan sampai ilah zaman dikuasai pikiran, ya. Itu yang membuat mata rohani kita buta, nggak mengerti. Gara-gara 200.000 kita tinggalkan Tuhan, nggak tahu besok-besoknya minggu ke depan baru bocor bertubi-tubi. Atau engkau dirawat lebih dari 200.000. Tapi gara-gara tadi ilah zaman itu, tahulah, bilang, akhirnya engkau buta iman. Apalagi mengenai ilah zaman. Kalau engkau pesta, ini saya tuduh-tuduh baik saja ini. Engkau utamakan pestamu daripada Tuhan, engkau sedang dibutakan ilah zaman. Itu ilah zaman. Jadi jangan cari-cari ilah zaman itu. Jangan cari di mana ilah zaman. Ku tengok di rumahmu nggak ada ilah zaman. Ku tengok di pekan nggak ada tulisan ilah zaman. Di mana-mana ilah zaman itu. Sesuatu yang lebih kau utamakan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu ilah zaman. Anak-anak muda, kamu juga kau lebih utamakan cowok cewek daripada Tuhan. Apalagi kau pacaran dengan yang dulu. Itu juga ilah zaman.
Dan itu membuat mata iman buta. Gak mengerti kau jadinya. Tapi persoalannya, engkau sedang dibutakan oleh iraca. Anak-anak muda, jangan buta imanmu. Amin. Merdeka pikiranmu. Amin. 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 Jadi jangan kita mau dibutakan iraca ini. Sehingga kita tidak mengerti kehendak Allah. Haleluya. Mari kita menikmati kemerdekaan di dalam Yesus. Katakan bersama, kemerdekaan di dalam Yesus. Amin. Jika saya tetap nikmati kemerdekaan dalam Yesus, nikmatilah. Haleluya. Ada tidak ada, makin nikmati di dalam Tuhan. Sakit atau tidak, nikmati di dalam Tuhan. Mau pincang mau normal, disoga semua nanti normal ini. Betul? Jadi nggak usah gara-gara tangan saudara nggak bisa lagi. Kenapa gak gereja? Aduh Allah, tanganku bengkak. Di surga semua nanti tangan kita ini lurus dengan benar. Maka saya kalau kamu sama saya nggak takut saja. Biar saja pincang-pincang. Kalau orang ejek rasakan kau nanti bilang. Karena suatu ketika itu kekuatannya itu. Mungkin bukan sambutan, mungkin lemah gitu. Mungkin bukan mati, tapi mungkin sedih. Rasakan kau nanti. Karena bagiku di dunia ini pasti kita bengkok secara fisik. Tapi karena kita bengkok di dalam Tuhan. Supaya di surga semua nanti organ tubuh ini lurus. Jadi di surga kita nanti gini-gini tangan kita memuji Tuhan. Jadi gak ada lagi di situ asam urat. Gak ada di situ lagi rematik. Gak ada kolesterol. Gak ada jantung. Apa? Darah tinggi gak ada di situ. Kita harus nikmati kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Jadi yang pertama, pola pikir. Sama-sama katakan pola pikir. Bagaimana supaya mereka akan pola pikir positif? Ayat 2. Kolose 3 ayat 2. 1. Sudah dapat ayat itu? 1, 2, 3 ya. Belum semua. Saya tahu yang bagian belakang itu hanya begini aku. Sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Sekarang berjabat tangan seperti saya dengan Bapak Pilih. Karena Bapak Pilih dengan saya dalam pelayanan. Coba pegang dulu tangannya, bukan kamu yang dilihat. Yang di kiri kanan sudah. Jangan tangan. Lalu lihat wajahnya, berdiri kita Bapak Pilih. Lihat wajahnya. Ganteng dia atau cantik? Lalu bilang sama dia, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 1, 2, 3. Pikirkan bukan yang di bumi. Bila begini lagi, mereka berikan tangan kita Tuhan Yesus. Karena kalau saudara memikirkan terus dunia ini, saudara tidak akan pernah puas. Bila tidak pernah puas. Saudara yang bergaji 3 juta akan berkata masih kurang. Tuhan kasih 6 juta. Ketika diberi 6 juta, saudara akan bilang apa? Kurang. Ketika diberi lagi 10 juta, saudara akan bilang apa? Maka kalau itu terus di pikiranmu, 10 juta kurang, 15 juta kurang, 20 juta kurang, lama-lama saudara yang normal jadi. Saudara-saudara, siapa yang gak butuh dunia ini? Bila siapa yang gak butuh dunia ini? Siapa yang gak butuh makan? Ada di sini gak mau makan lagi? Udahlah masuk surga kita, gak usah makan-makan. Masih mau makan? Siapa yang gak butuh uang? Coba kata gak butuh uang. Tapi jangan terus setiap nafas kita uang. Saya pernah marah kepada anak saya. Tidak ada dengar mereka, tapi nggak kasih tahu siapa mereka. Pergi sekolah dikasih uang, ini uang jajan. Pulang sekolah katanya lagi uang. Biarkan dulu. Kalau
nanti kan masih senang dia kasih. Nah, karena saya sudah biasa di kampung ini, nggak pernah dia dikasih jajan pergi sekolah. Ini sudah dikasih jajan pagi, bulan, apalagi jajan lagi. Tengok lagi, begitu, langsung kurang ajar. Kenapa aku bilang kurang ajar? Setiap nafasnya apa? Duit. Duit, uang, uang. Ini nanti. Kalau setiap nafasnya uang, mau jadi apa itu? Jadi kalau nggak ada nafas di uangnya, nggak bisa hidup tidak. Maka udah kurang ajar. Langsung pikir, nggak minta lain. Karena sudah apa? Sudah lain apa? Jadi jangan setiap nafas kita jaga, pikirkan perkara yang di atas. Amin. Amin ya saudara. Amin. Amin. Pikirkan di bumi ini kita sebentar. Kalau ada 70 yang saudara ada 50 sekarang ini, tinggal 20 kalender lagi kalau sampai. Lain sekali ada 60, tinggal 10 kalender. Jadi ngapain kita porsi tenaga hanya memikirkan bumi? Bagaimana supaya kita miliki bumi? Sudah, kerjakan saja apa yang Tuhan percayakan. Jangan menikmati dengan memikirkan perkara yang di atas, maka semuanya akan ditambahkan. Uang kuliah anakmu, uang beras besok kalau beras sudah habis, Tuhan pikirkan itu. Lo ini saja dipikirkan Tuhan makan. Elia saja itu. Tuhan pikirkan, Elia nanti ke sungai kiri, manusia lama nanti, buru gagak, bawa roti. Berarti dipikirkan Tuhan. Bilang dipikirkan Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan pun memikirkanmu. Tuh. Amin. Amin. Jadi jangan menurut bumi ini kita pikirkan. Pikirkan dong Tuhanmu. Pikirkan perasaannya. Jangan malu sakit perasaan Tuhan. Sakit perasaan Tuhan itu. Tuhan bilang, hamba tidak berdoa Tuhan, berkati rakyat Sion, rakyat Glori, rakyat Eksadai. Lalu ada di dalamnya, saudara yang dimusuhi. Sakit perasaanmu. Bilang jemaat yang dikasihkannya, jangan terima itu. Tuhan memikirkan ekonomimu. Tuhan memikirkan mau sekolah anakmu. Jangan takut. Yang penting cari saja, pikirkan Tuhan. Berkuda pagi dia bertani yang menimpa. Hari Jumat media saya jiwa dia Tuhan. Hari Minggu apa lagi Tuhan? Lalu Tuhan, aku tahu kau orang yang menyembah. Maka jangan takut. Berapa rupanya uang kuliah anakmu? Saya berkasih ilustrasi yang itu Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, nggak ada yang dapat menahannya. Sama seperti tiba-tiba Tuhan bekerja di hati Bapak Pilihan, contohnya. Untuk uang kuliahnya Bapak, anak Bapak Victor. Mana bisa ditahan Bapak Pilihan? Kalau ditahan mimpi-mimpi dia terus, nggak bisa hidup dia. Harus dibebaskan, baru sejahtera. Uang kuliahnya terbayar, Bapak pilih diberkati. Itu karena menang dia. Tapi ini terjadi kalau kita memikirkan perkara yang dia. Tapi kalau hanya bumi ini saja, dia mana dapat tahu itu nanti. Dia mana ya Kalau itu yang kita pikirkan, akhirnya kita masuk di dalam apa? Perangkap iblis. Dan tinggal 1 hari lagi bayar uang kuliah, minjamlah uang panas. Akhirnya kepanasan tangan kita memegang. Rumah kita pun jadinya kepanasan. Lama-lama apa yang terjadi? Gosong. Rumah kita di sini, itu namanya gosong.
Undok kita dapat. Jong. Makanya kita kan sama-sama dikatakan. Baca ya, 1, 2, 3 ya. Itu. Jadi mulai bangun doa dulu. Coba angkat tangan yang senang berdoa setiap bangun pagi. Saya senang, apalagi Tuhan lebih senang. Angkat saja tanganmu, gak marah aku. Tapi lakukan mulai besok pagi, amin. Doa masuk di hadirat Tuhan. Mulai pikirkan bagaimana engkau menikmati Tuhan, amin. Mulai pikirkan bagaimana engkau menikmati hadirat Tuhan. Mulai pikirkan bagaimana engkau merasakan Tuhan. Mulai pikirkan itu saudara, supaya Tuhan memikirkan hidupmu. Mari alami kemerdekaan. Kita sama-sama bangkit berdiri.